Mana surat berapa? Lah. Ini ya 19 kemarin. Ya 19. Kemarin 18. Sekarang 19. Wama ya. Tawil. Wama tawil. Amma. Wamis. Gama yastawil. Iya wama yastabil. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yastawil a'ma wal basir. Wabasir. Itu kalau baris depan dibaca. Nah, Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. jadi walaupun punya mata, tetapi kalau buta, punya mata bisa melihat, tidak sama. Sama-sama punya mata, tetapi tidak sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Walal zulumatu walan nur. Dan tidak pula sama gelap gulita dengan cahaya. Dan tidak sama yang gelap gulita dengan yang bercahaya. Tidak sama orang yang bodoh dengan orang yang pintar. Itu kita contohnya. Walazil walal harur. Dan tidak pula sama yang teduh dengan yang panas. Tidak sama. Kalau yang teduh adem, yang panas ya panas. Tidak sama. Wa ma yastawil ahya'u walal amwat. Inna Allah yusmi'u man yasha'u wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Dan tidak pula sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Sungguh Allah memberi pendengaran kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan engkau Muhammad tidak akan sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar. Tidak sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Sesungguhnya Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang dikehendaki. Dan kaum Muhammad tidak sanggup untuk memberikan pendengaran kepada orang yang di dalam kubur. Jadi Muhammad aja tidak bisa. Kenapa disebut yang seperti itu? Karena orang berdoa di depan, ya kan, ketika orang yang sudah di dalam kubur, dia tidak akan mendengar doa kita. Jadi Muhammad saja yang utusan Allah itu tidak sanggup untuk memberikan pendengarkan apa yang disampaikan oleh Muhammad, berdakwah Muhammad kepada orang-orang yang sudah berkubur. Jadi orang yang sama, orang yang hidup bisa mendengar, orang yang mati tidak mendengar lagi. Orang dalam kubur dia sudah menerima apa yang dilakukannya dia ketika dia masih hidup. Jadi
In anta illa nadhir. Pendek banget. Ya. Engkau tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan. Engkau tak lain hanya memberikan peringatan saja. Jadi untuk kuasa orang-orang yang sudah mati itu adalah hanya sebagai peringatan saja. Jadi Muhammad itu tidak bisa menentukan. Oh, orang dikubur itu bisa dihidupkan kembali oleh Muhammad, tidak bisa. Orang dikubur itu bisa mendengar suara saya, tidak bisa. Berarti dia sudah berhenti. Hanya batasnya seperti itu. Muhammad itu diberikan tugas untuk hanya memberi peringatan saja, ya kan, yang lain-lain kekuasaannya Allah. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran wa in min ummah. Ulang lagi. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran wa imma min ummatin illa qala fiha nadhir. Sungguh kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, dan tidak ada satupun umat melainkan dia adalah di sana telah datang seorang pemberi peringatan. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah untuk menyampaikan kebenaran dan memberikan kabar gembira dan peringatan. Dan sesungguhnya, dan jika umat itu apa? Jika mana tadi itu? Ulang lagi. Sungguh kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, dan tidak ada satupun umat melainkan dia di sana telah datang seorang pemberi peringatan. Dapat dicatat. Sesungguhnya engkau hanya diutus Membawa untuk peringatan, membawa dengan benar, membawa untuk kebenaran, memberikan kabar gembira dan peringatan. Ada dua yang dibawa. Kebenaran itu sebagai pembawa berita gembira kebenaran, membawa berita gembira dan peringatan. Dan memberi peringatan. Terus Dan tidak ada satupun melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan. Ya, tidak ada satu umat pun, masih satu umat pun selain daripada Muhammad itu yang bisa memberikan peringatan. Siapa yang bisa memberikan peringatan itu? Hanya Muhammad, utusan Allah tadi. Jadi kalau ada orang lain memberikan peringatan, itu bukan utusan Allah, utusan dirinya sendiri. Wa yukadzibuka faqad kadzdzabal ladzina min qablihim ja'at rusuluhum bil bayyinati wa bizzuburi wa bil kitabil munir.
mereka mengutus dan jika mereka mendustakanmu, maka sungguh orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasul. Ketika rasul-rasulnya datang dengan membawa keterangan yang nyata, mukjizat, zubur dan kitab yang memberi zabur dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna. Dan jika mereka mendustakan kamu Muhammad, maka sungguh dia sudah mendustakan orang-orang sebelum kamu. Dia datang mengutus rasul-rasul mereka dengan memberikan penjelasan keterangan yang nyata seperti mukjizat Zabur dan kitab memberikan penjelasan sempurna. Jadi Zabur itu adalah sebuah kitab yang memberikan penjelasan yang sempurna. Maksudnya rasul-rasul sebelumnya itu, sebelum Al-Quran. Summa akaltul ladzina kafaru fakaifa. Summa akaltul ladzina kafaru fakaifa kana nakir. Kemungkinan aku azab orang-orang yang kafir. Maka lihatlah bagaimana akibat kemurkaanku. Kemudian Aku aku azab orang-orang kafir. Maka lihatlah bagaimana akibat kemungkaranku. Nakir. Jadi diazab orang-orang kafir karena orang-orang itu memang sudah membangkang apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dia membangkang, diazab. Siapa yang azab? Bukan Muhammad, tetapi Allah. Karena kemungkaran. Kenapa Allah itu mungkar pada orang-orang kafir? Karena dia membangkang. Alam tara anna Allah anzala minas samai ma'an fa'akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali jududun bid wa minal jibali jududun bidu wa humrum mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya, dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Ya. Apakah
engkau tidak melihat Allah menurunkan air dari langit, artinya hujan, dan mengeluarkan buah-buahan yang bermacam-macam warnanya, ya kan? Dan di antara gunung-gunung ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya. Wa garabit sud, dan ada yang hitam, ada yang hitam pekat, ada yang putih, ada yang merah, ada yang hitam. Itu pandangan manusia, ya kan? Siapa yang menciptakan? Allah. Hujan dari langit, Allah yang menciptakan. Tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam juga Allah yang menciptakan. Dijadikannya gunung-gunung, ada yang putih, ada yang warna merah, ada yang hitam pekat. Itu semuanya Allah. Tidak ada manusia yang kuasa untuk itu. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami muhtalifun alwanuhu kadzalika innama yakhshallahu min ibadil ulama. Kadzalika innama yakhshallahu min ibadil ulama. Innallaha azizun ghafur. Dan demikian pula di antara manusia makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Dan di antara manusia, dan ada pula hewan-hewan yang bergerak bermacam-macam, bermacam-macam warnanya. Yang demikian itu sesungguhnya manusia itu yang takut kepada Allah dan beribadah adalah ulama, ya kan? Adalah orang-orang yang punya pengetahuan. Ulama itu adalah orang pengetahuan yang takut kepada Allah itu. Jadi ada manusia, ada hewan yang bermacam-macam, ada manusia yang takut hanya kepada Allah dan menghambakan kepada Allah, yaitu ulama, orang yang tahu sesungguhnya Allah maha kuat, belum lagi maha kuasa, dan lagi pengampun. Jadi ada manusia, ada hewan, binatang, ya kan? Manusia dan binatang. Di antara manusia itu ada orang-orang yang punya ilmu pengetahuan seperti ulama. Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Innal ladzina yatluna kitaballahi wallah kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa
wa ala liyatayyarjula tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah atau Al-Quran dan melaksanakan sholat dan mengerjakan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak Benar, bro. adil. Jadi sesungguhnya orang-orang yatslu kitabillah yang selalu membaca kitab seperti kita ngaji ini ya, mendirikan sholat, menginfakkan apa yang direzekikan kepada mereka, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Mereka itu adalah berharap perdagangan yang tidak pernah merugi. Ada perdagangan yang tidak pernah merugi ditunjukkan oleh Allah, yaitu membaca kitab Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, mengeluarkan zakat, baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Mereka berharap adalah perdagangan yang tidak pernah merugi. Perdagangan yang tidak merugi itu adalah baca kitab Allah, dirikan sholat, bersedekah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Itulah perdagangan yang tidak pernah akan merugi. Itu kata Allah. Jadi kalau kita sudah paham terhadap masalah ini, kita tidak perlu memusingkan apa di sekeliling kita. Kita perdagangan bagi supaya untung, ini yang akan dilakukan. Baca Quran, kita baca. Dirikan sholat, kita sholat. Bersedekah, berinfak sesuai kemampuan, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ini namanya perdagangan, bukan perdagangan dapat menghitung uang sebanyak-banyak. Perdagangan tidak pernah merugi. Itu yang akan dibawa nanti kalau kita sudah mati, ya kan? Kan kalau orang mati itu hanya 3 yang akan dibawa itu, tetapi 1 yang tinggal. Yang pertama, orang-orang yang datang semuanya. Yang kedua adalah keluarga yang mengantarkan ke kubur. Kemudian sudah dikubur, tinggallah jasad dengan amalannya. Itu yang tinggal. Harta kekayaan, anak, keluarga yang sedang antar kubur, balik pulang ke rumahnya. Tinggal kita di sana. Amalannya yang akan diterima adalah amalan yang tidak pernah merugi tadi. Ketika dia masih hidup, baca kitab, dirikan sholat, bersedekah, ya kan, dilakukan sendiri baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha mensyukuri. Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka. Ya, pahalanya mereka kepada mereka. Allah menyempurnakan pahalanya. Siapa yang disempurnakan pahalanya? Orang yang mengerjakannya. Orang yang baca kitab tadi, iya kan? Mendirikan salat, bernafkahkan harta di waktu lapang, waktu sempit, atau secara terang-terangan maupun sembunyi, ya kan? Yang punya perdagangan. Allah menyempurnakan itu, ya kan? Janji Allah disempurnakannya pahalanya itu, dan ditambahkan kepada mereka karunia. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha bijaksana.
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha mensyukuri. Mensyukuri Allah tuh, syukuri aja lah tuh nikmat Allah tuh kan. Syukur. Sudah kan? Sudah. Sadaqallahu